PNS berprestasi tentunya kategori inspiratif kabupaten kota. Ucapkan selamat kepada Ibu Eti Herawati MPD, Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu. Dan inilah dia Bapak Ibu, kita saksikan bersama sosok inspiratif kita untuk kategori juara 1 inspiratif Ibu Eti Herawati MPD dari Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu. Kategori inspiratif Kabupaten Kota, selamat kepada Ibu Eti Herawati MPD dengan judul Implementasi Pendekatan Profesional Talk untuk meningkatkan efektivitas kerja guru dan karyawan di SMP Negeri 1 Atap 2 Kerangkeng, Kabupaten Indramayu. Berikutnya mohon izin saya menyapa Ibu berkerudung merah. Bu, izin, beliau adalah Ibu Eti Herawati MPD. Luar biasa ini inspirasinya. Itu saya lihat di CV-nya, rangkaian prestasinya dari kementerian, dari mana. Luar biasa banyak. Dan Ibu juga merintis sekolah dulu ya, dari sekolah dasar yang hanya 10 orang. SMP, Pak. SMP, iya. SMP dari 10 orang jadi favorit katanya. Luar biasa. Ini gimana nih Bu? Iya. Apa nih yang jadi titik tekan nih? Jadi semangat terus sampai luar biasa nih imbasnya. Iya. Banyak hal gitu. Mohon izin Bu, silakan. Ya, terima kasih Mbak. Ya, perkenalkan nama saya Eti Herawati, Kepala SMP Negeri 1 Atap 2 Kerangkeng Indramayu. Bapak dan Ibu, sedikit saya ingin bercerita tentang sekolah kami. Ketika saya datang 2 tahun yang lalu, siswa kami hanya 25 siswa. Kelas 7 ada 7, kelas 8 ada 8, kelas 9 ada 9. Dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Sekolah tidak ada pagar sehingga kambing bisa masuk. Ya. Ketika siang atau musim panen, maka lapangan itu digunakan untuk jemur padi. Ya. Dan ada 3 ruang kelas 7, 8, 9. Ada 1 ruang serbaguna yang digunakan untuk ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang TU, UKS, perpustakaan, tempat sholat, semua jadi 1 WC guru dan 2 WC siswa. Musola tidak ada, jadi anak-anak sholat di dalam kelas. Saya berpikir dengan kondisi seperti itu, apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa saya jual. Ya. Saya selalu bekerja sama dengan teman-teman di sekolah yang terdiri dari 3 PNS dan 7 GTT. Jadi PNS yang hanya 3, termasuk saya 3 itu, yang lainnya guru tidak tetap. Saya selalu memotivasi dengan pendekatan profesional talk, yaitu bersikap terbuka, mendorong para guru dan TU untuk mau mengemukakan pendapatnya. Dan saya selalu menerapkan 3 kata ajaib kepada rekan kerja, yaitu kata tolong, maaf, dan terima kasih. Yang berikutnya, dengan pendekatan profesional talk, alhamdulillah kami mempunyai teamwork yang solid. Kami bahu-membahu mencari donatur. Alhamdulillah banyak yang mendukung, termasuk dukungan dari Dinas Pendidikan dan Ibu Bupati. SMP Negeri 1 Atap 2 Kerangkeng yang terletak di ujung Indramayu. Dari kota Indramayu itu 2 jam. Jadi saya ke sekolah naik elok lanjut ojek Bapak dan Ibu. Ya, 1 hari 50.000 Pak ongkosnya. Alhamdulillah. Berkah Bapak dan Ibu di sana sehingga saya bisa posisi duduk di sini. Yang pertama saya lakukan adalah bagaimana walaupun sekolah terpencil menjadi sekolah digital. Saya lakukan yaitu menciptakan inovasi-inovasi yang bisa menginspirasi untuk sekolah-sekolah yang lain. Yang pertama membuat Taman Mini Imun Booster Digital. Karena musimnya COVID, jadi saya bikin taman dengan teman-teman, Taman Mini Imun Booster Digital. Semua tanaman di sekolah kami ada barcode-nya Bapak dan Ibu. Dan itu siswa yang buat. Jadi kalau Bapak dan Ibu main ke sekolah kami, ada tanaman yang Bapak Ibu tidak tahu, bisa tinggal di scan, nanti akan muncul. Jenis tanaman apa, nama latinnya apa, manfaatnya untuk apa. Dan Taman Mini Imun Booster ini merupakan proposal terbaik se-Indonesia dari Siameo Kitep in Mathematics. Dan kami mendapat kesempatan untuk presentasi di internasional konferensi di Korea. Ya. Berikutnya,
apa yang tidak ada di sekolah kami, saya selalu menerapkan kepada guru-guru jangan menjadikan sebagai hambatan, tapi jadikan sebagai tantangan dan peluang. Banyak sekali peluang yang bisa saya ambil di sana. Kami tidak mempunyai perpustakaan, ruangan khusus tidak ada. Buku perpustakaan terbatas, karena siswa kami sedikit, otomatis bosnya juga kecil. Operasional kami hanya 70.000 Bapak dan Ibu setelah dipotong untuk honor. Bisa Bapak Ibu bayangkan bagaimana kami mengelola uang 70.000 tersebut. Akhirnya tercetus ide untuk membuat perpustakaan digital, yaitu dengan berbentuk flipbook. Jadi anak-anak bisa dengan menggunakan HP-nya membuka lembar demi lembar, tidak berbentuk PDF ya. Berikutnya, sekolah kami tidak memiliki angklung. Tercetus ide untuk menggunakan angklung digital yang ada di Play Store, seperti itu. Juga berikutnya, di tembok-tembok sekolah kami itu ada tulisan scan me. Itu bukan pajangan, tapi ketika anak-anak scan, itu akan muncul curhat dong, seperti itu Pak. Iya, jadi ketika anak dipanggil untuk curhat, pasti akan diam saja Pak ya. Tapi dengan menggunakan teknologi QR Code tadi, dia bisa curhat apa saja tentang pelajaran, tentang kondisi di rumahnya, dan akan ditanggapi oleh guru-guru yang ada di sana. Ya. Berikutnya, alhamdulillah sekolah kami juga banyak mendapat bantuan dari Dinas Pendidikan, termasuk buku literasi, terus kemarin ada bantuan Chromebook sebanyak 15 buah, dan banyak lagi yang lainnya. Kami juga mendapatkan BOS afirmasi senilai 60 juta. Buat kami uang 60 juta itu sangat besar sekali Bapak dan Ibu, dan kami gunakan untuk melengkapi sarana yang ada di sekolah kami. Tadi sudah Bapak Ibu lihat di video itu perubahan yang ada. Alhamdulillah sekarang sudah memiliki musola, walaupun sederhana dengan menggunakan atap baja ringan dan temboknya setengah. Yang penting anak tidak sholat di dalam kelas. Dan banyak sekali donatur yang mau menyumbangkan ketika kita berikan before-nya, bagaimana anak sholat di dalam kelas berdesak-desakan, rebutan sendal, rebutan mukena, itu langsung pada WA, kirim WA, Ibu minta nomor rekening sekolah untuk dikirim, seperti itu. Selain itu, alhamdulillah pada tahapan ketika saya mencapai juara pertama, penghargaan dari Ibu Bupati sangat luar biasa. Ucapan selamat di 31 kecamatan, dipasang spanduk foto saya dengan Ibu Bupati, seperti itu, dan 90 sekolah SMP. Saya sangat terharu sekali ketika mendapat penghargaan seperti itu. Jadi kalau Bapak dan Ibu lewat ke Indramayu, banyak sekali foto-foto saya dengan Ibu Bupati. Luar biasa. Iya, terima kasih. Mungkin itu Ibu, terima kasih. Masya Allah, tidak heran lagi ini luar biasa nih Ibu. Ada 31 berapa Bu? Kecamatan? Iya, 31 luar kecamatan. Ya. Jadi selebritis juga nih Ibu jadinya. Ada tambahan Mbak? Siap. Alhamdulillah sekarang siswa kami jumlahnya 56. Berarti kenaikannya udah 100% lebih ya, dari 25 ke 56. Siswanya sedikit kenapa? Karena SD pendukungnya hanya satu, Bapak dan Ibu. Iya, SD pendukung hanya satu. Jadi posisi sekolah kami itu perbatasan dengan Kabupaten Cirebon. Kanan, kiri, depan Cirebon, hanya belakang saja yang Indramayunya. Nama desanya Desa Templik, Pak, karena sedikit, hanya 500 kakak. Iya, seperti itu. Nah, kami juga di sana bukan tidak gerilya mencari siswa, door to door dengan teman-teman guru, tapi kami bersaing dengan swasta Pak. Ya, swasta yang menjanjikan diberi pakaian lengkap, diberi uang dan sebagainya. Dan saya tidak mungkin bisa meniru cara-cara seperti itu. Jadi walaupun dapat siswa berapapun, saya tetap memanfaatkan siswa-siswa tersebut, memberdayakan siswa-siswa tersebut. Selain itu, di Indramayu juga terkenal dengan mangga. Ketika musim panen, mangga itu berlebihan, harganya murah dan busuk, akhirnya dibuang. Bagaimana cara saya memanfaatkan itu? Saya bekerja sama dengan orang tua siswa, merangkul orang tua siswa untuk membuat manisan mangga, selai mangga. Itu siswa yang bikin. Dengan orang tua bekerja sama, saya undang orang tua ke sekolah, diberikan bagaimana cara membuat manisan sehingga mereka bisa memanfaatkan mangga tersebut ketika musim panen, tidak sampai dibuang percuma, seperti itu. Dan produknya sudah dicicipi oleh Pak Kadis, oleh Pak Kabid. Katanya rasanya enak Pak. Jadi mungkin untuk kedepannya kami akan kerjasama dengan UMKM supaya bisa lebih luas lagi untuk produk apa yang dihasilkan oleh siswa tersebut. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Ibu Eti tadi, betul-betul Bu. Tapi saya sedikit
bertanya lagi nih Bu, ini dari sekian banyak hal inovasi, bayangkan di sekolah pedalaman tapi udah digitalize, sudah serba digital. Jadi paradigma lama bahwa di desa mah udahlah gini-gini aja tuh udah harus hilang ya Bu ya. Ibu ini pembuktian nih pada akhirnya. Nah pertanyaannya Bu, Ibu ada nggak nih udah menularkan kemana aja gitu Bu, ke sekolah-sekolah mana aja gitu. Kadang kan pihak sekolah juga kadang harus terbuka juga nih, ada banyak hal kebaikan, ya kenapa enggak kita adopsi, tiru gitu kan. Gimana Ibu? Ya, terima kasih Mbak. Saya selalu mensosialisasikan program sekolah termasuk di MKKS Musyawarah Kepala Sekolah, juga ke sekolah-sekolah yang lain. Ketika rapat-rapat saya sampaikan ini loh yang sudah bisa kami perbuat, dan alhamdulillah walaupun sekolah kami di ujung Indramayu sudah banyak yang berkunjung dari sekolah-sekolah besar. Ya, mereka merasa terinspirasi dengan anggaran seperti itu kok bisa menciptakan sekolah yang luar biasa. Maaf, bukan menyombongkan diri. Jadi sudah banyak yang berkunjung, Mbak. Dan saya sering dipanggil untuk memberikan materi terkait ada batik ekoprint yang sudah dibuat oleh anak-anak, yaitu batik dengan menggunakan zat pewarna alami, yaitu dari daun jati. Nah, itu hasilnya sangat bagus sekali supaya lebih bermanfaat. Jadi kami buat sebagai tempat laptop, gantungan yang untuk ikat rambut, dompet dan sebagainya. Jadi banyak sekali produk-produk siswa yang sudah dihasilkan. Karena siswa kami itu, mohon maaf kalau secara akademik itu lemah, tapi mereka tipe pekerja keras. Jadi saya salurkan psikomotornya, yaitu dengan membuat produk-produk tadi. Mereka sangat senang sekali dan luar biasa hasilnya. Keren sekali ini, Masya Allah. Siap, boleh ya Bu MC, saya mau menanyakan nih, karena saya ingin penasaran saja. Tentu Pak, silakan. Terutama buat ibu guru di sini. Nah, kira-kira sistem apa yang ibu lakukan saat ini, apakah sudah sesuai dengan apa sebetulnya dengan regulasi, atau ibu banyak yang ibu terabas regulasi sehingga ibu bisa lakukan seperti yang sekarang ini? Karena saya sangat menarik dengan ibu gitu ya, tidak seperti biasanya guru yang biasa kan gitu. Nah, menurut ibu ini seperti apa? Terima kasih Pak. Yang sudah dilakukan sudah sesuai dengan regulasi. Hanya kalau untuk sekolah kecil seperti kami, kalau boleh usul ya Pak, alangkah baiknya kalau ada BOS provinsi Pak. Ya, karena saya hanya mendapatkan dari BOS pusat yang per siswa itu 1.200.000 untuk setahun, sementara siswanya sekarang 56. Untuk bergerak cepat itu agak susah ya Pak ya, agak susah. Jadi mungkin untuk kedepannya ada BOS dari provinsi Pak, ya untuk SMP. Ya. Oke, kalau gitu kita harus mendoakan supaya pendapatan provinsi juga tinggi, gitu ya. Amin. Gitu ya. Ini sebetulnya saya ingin pesan buat para pemimpin gitu ya, yang ditempati oleh orang-orang berprestasi ini. Jadi pertama adalah tolong betul-betul dikawal. Jadi teman-teman yang berprestasi ini artinya mereka punya kapasitas dan kompetensi yang luar biasa. Oleh karena itu tolong dikawal. Jadi jangan sampai mereka kebalik gitu ya. Maksudnya itu mereka sudah berprestasi tetapi mereka di lingkungannya barangkali mereka bahkan gitu ya tidak dianggap sama sekali bahkan nih. Tapi saya asumsi bahwa mereka tidak. Nah, para juri udah susah payah mencari mereka gitu ya. Mencarikan mutiara barangkali di dasar lumpur gitu ya. Enggak di dasar lumpur, ini bagus. Terlalu ekstrim itu. Mencarikan mutiara di antara kaca-kaca gitu ya, kan susah tuh. Nah, oleh karena itu tolong betul-betul diperhatikan. Hanya orang-orang berprestasi kita lakukan seperti itu untuk akselerasi, tapi pimpinannya harus mikirin itu. Oleh karena itu saya pesan buat kabupaten kota pun harus begitu. Jadi kita harus memikirkan siapa yang memang harus filling the gap. Jadi kan kita ada gap kepemimpinan nih. Tapi kita harus betul-betul punya strategi untuk mengakselerasi untuk itu. Tanpa itu kita akan ketinggalan. Itu dia ya. Makanya itulah yang barangkali pesan yang saya sampaikan. Sudah sekarang kita dapat, kita jaring, tolong dikawal dan dijaga. Kurang lebih gitu. Itu saja. Siap, terima kasih. Oh, Ibu mau ada lagi, Bu? Iya. Boleh Bu, silakan Bu. Terima kasih sekali Pak Sekda dengan kalimat mohon dikawal. Kebetulan di sini ada Pak Kadis saya Pak dari Kabupaten Indramayu. Tepuk tangan untuk Pak Kadis dari Indramayu. Terima kasih Bapak Haji Caridin. Mohon diingat-ingat ya Pak pesan dari Pak Sekda. Mohon dikawal. Mudah-mudahan saya bisa pindah ke sekolah yang lebih besar sehingga bisa banyak eksplorasi yang saya lakukan. Ya.
Tuh Pak, sudah semestinya katanya Pak. Sudah semestinya. Golongan 4C Pak, prestasi banyak, kurang apa lagi Pak? Sponsor baik. Iya, alhamdulillah Pak saya Langsung juga ditodong iya, ini. Oh terima kasih Bapak Ibu tim juri yang sudah datang ke sana Pak. Waktu ke tim juri ke sekolah saya itu bilangnya seperti sudah ke ujung dunia Pak. Saking jauhnya sampai nggak ketemu-temu. Nambah lagi sedikit Mbak. Siap, Nanti siap. kalau nggak saya omongkan nggak bisa tidur ini. Iya, betul. Untuk kategori inspirasi, selain kita bermanfaat di sekolah karena saya kepala sekolah, juga bermanfaat di lingkungan sekitar, yaitu sebaik-baik manusia yaitu yang bermanfaat buat lingkungannya. Salah satunya saya juga mendirikan rumah belajar Indramayu Cerdas untuk menjembatani siswa yang tidak mampu sehingga bisa diterima di perguruan tinggi negeri. Juga aktif dalam kegiatan ngampar buku Indramayu yang dilaksanakan di bantaran Sungai Cimanuk setiap minggu pagi, dan aktif dalam kegiatan di Yayasan Zahratul Ulum yang bergerak di bidang pendidikan dan sosial. Terima kasih. Luar biasa.